Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sebelumnya sudah dibuat di dalam jurnal kami, yaitu materi mengenai sejarah ilmu dakwah dan perkembangan dakwah pada saat ini. Dakwah Islam sebagai kegiatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung semenjak zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya sepeninggalnya Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan lagi, diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya sampai sekarang. Karena dakwah para dai itulah sampai sekarang agama Islam tersebar ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Perkembangan dakwah Islam sangat begitu cepat, menerobos batas waktu yang begitu lama. Bahkan perkembangan dakwah ini merupakan sebuah perjuangan peradaban umat Islam dari masa ke masa. Bisa kita lihat dakwah di Indonesia antara kajian yang bersifat akademik dan non-akademik bisa kita temui di lingkungan kita tinggal. Ini semua akibat dari perkembangan zaman dan dengan era digital. Globalisasi juga memudahkan kita untuk berdakwah dengan sangat hemat, cermat, dan juga cepat. Dengan adanya internet, kita bisa menembus ke pelosok-pelosok daerah yang sulit akan akses transportasinya. Namun, semua itu masyarakat belum menunjukkan hubungan yang sinergis dan juga fungsional. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kajian akademik masih asik di Menara Gadingnya, sementara praktek dakwah di masyarakat masih tergantung dengan kultur masyarakat itu sendiri. Kemudian, perkembangan ilmu dakwah di Indonesia tidak lepas dari lembaga pendidikan yang mencetak pendakwah seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam. Sejak Islam pertama kali masuk di wilayah Nusantara, para ulama dan sultan telah memikirkan upaya menyebarkan Islam secara efektif gitu. Untuk itu kemudian dilakukan kaderisasi melalui pendidikan Islam. Ahasmi 1974 halaman 384 menyebut Dayah Chotkala yang didirikan oleh Muhammad Amin sebagai perguruan tinggi Islam pertama dibangun di rantau Asia Tenggara. Muhammad Amin berhasil mengembangkan Dayah Chotkala dalam mencetak pendakwah yang menyebarkan Islam di penjuru Nusantara. Selanjutnya, di kalangan akademisi dan para pakar di bidang dakwah, mereka mengkaji dakwah kebanyakan bertitik tolak dari sumber-sumber normatif, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Belum membangun kajian yang bertitik tolak dari realitas yang ada di masyarakat. Kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam seperti kemiskinan, kerusuhan, ketidakadilan, disintegrasi, dan sebagainya belum menjadi perhatian dari para akademisi dan para pemikir dakwah. Para pelaku dakwah banyak mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah, dan ironisnya umat Islam sangat bangga dan tertarik dengan model ceramah yang penuh tawa. Akibatnya, dakwah hanya sebatas tontonan dan tidak dijadikan sebagai tuntunan. Pada lembaga atau organisasi yang mengatasnamakan lembaga keagamaan, dakwah belum menunjukkan kinerja yang dibangun dengan menggunakan manajemen modern. Mereka belum mampu melakukan perencanaan dan evaluasi yang matang berkenaan dengan kegiatan dakwah. Umumnya mereka hanya mementingkan sisi kuantitas dibandingkan dengan sisi kualitas dari para jemaahnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan dakwah. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dalam menyiapkan langsung ke objek dakwah. Artinya teman-teman harus memahami psikologi dakwah dari mitra dakwah kita itu apa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh mitra dakwah kita. Barulah itu kita sampaikan. Misalnya, mitra dakwah kita ini butuhnya A, lah jangan kita kasih B. Mitra dakwah kita ini butuhnya B, ya jangan kita kasih A. Gitu. Ketika mitra dakwah kita butuhnya A, maka kita kasih mereka A. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada melatih rasa percaya diri dari dai agar memaksimalkan dalam pelaksanaan kegiatan. Ketika dai dalam berdakwah tidak memiliki rasa percaya diri, bagaimana kita bisa mempengaruhi psikologi orang lain, dalam artian mempengaruhi psikologi mitra dakwah kita, ya?
Maka kepercayaan diri dari dai itu sangat penting dan sangat utama menurut saya. Yang ketiga, membuat penjelasan yang berarti supaya meningkatkan pemahaman serta daya ingat selama pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Selanjutnya, dakwah di era COVID-19. Dakwah selalu berhadapan dengan berbagai tantangan, baik dalam skala besar maupun kecil, baik yang muncul dari masyarakat Islam itu sendiri, termasuk di kalangan ilmuwan dai, maupun yang datang dari luar. Kedua tantangan ini menuntut kesiapan dai dan calon sarjana dakwah untuk lebih menyikapinya sebagai kadar dakwah. Maka, tantangan apapun yang menghadang proses dakwah sebaiknya dapat dipandang sebagai bumbu penyedap dan bagian dari proses penguatan dakwah yang sukses. Adalah dakwah yang mampu menjawab tantangan. Semakin tinggi dan besar tantangan yang dihadapi, maka semakin dekat pula dakwah dengan keberhasilan. Tantangan besar lainnya yang sedang dihadapi saat ini adalah adanya keterbatasan gerak dakwah melalui kebijakan sosial dan juga physical distancing, terutama dengan pendekatan dakwah pragmatis. Karena itu, penggunaan dan penguasaan media teknologi informasi merupakan paradigma atau arah tuju yang perlu diperkuat. Meskipun para dai tidak bisa bertatap wajah dengan para audiens atau mad'u dalam hal ini, namun pesan-pesan agama masih bisa disampaikan melalui media sosial yang ada, baik itu elektronik maupun media cetak. Pelopor perkembangan dakwah Islam di Indonesia, organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926. Tentunya sudah pada tahu ya organisasi apa, yaitu Nahdlatul Ulama. Bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan dakwah modern dan klasik. Pertama, berkaitan dengan masalah kajian, itu objeknya ya. Metodenya melaksanakan pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, pengajar Al-Quran di Mekah. Yang ketiga, tujuan untuk mempelajari masa di mana hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW diutus dengan Al-Quran sebagai penyangga umatnya. Karena masyarakat jahiliyah sangat menyukai dengan kesastraan, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa sastra yang lazim dipakai masyarakatnya. Karakteristik kajian ini mempelajari Islam pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, Islam mengalami masa keemasan dan kejayaan dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Periode klasik mencakup rentang masa pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kajian Islam modern. Objek kajian Islam kontemporer antara lain teologi yang konformis, yaitu kelompok-kelompok agamawan yang prihatin terhadap masalah kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi pola kerjanya dalam mengatasi masalah tersebut dilakukan secara pragmatis tanpa analisis sosial. Selanjutnya teologi yang modernis, yang melihat masalah kemiskinan dan keterbelakangan sebagai masalah mentalitas. Selanjutnya, metode memberi landasan intelektual bagi pembaharuan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang agama. Dalam istilah Arab dikenal dengan nama tajdid, yakni upaya dan aktivitas untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang hendak diwujudkan demi upaya kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat yang dikehendaki oleh Islam. Tujuannya untuk menyadarkan terhadap penyimpangan yang telah dilakukan agar kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan karakteristik. Pada tahun 1800 Masehi dikatakan sebagai Islam modern, di mana ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam meliputi pendidikan politik, perdagangan, dan juga kebudayaan. Islam mengalami pembaharuan karena zaman pembangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Setelah diangkat menjadi rasul
Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah Islam baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Beliau memulai dakwahnya kepada istrinya, keluarganya, dan sahabat karibnya. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena situasi tak memungkinkan. Namun setelah jumlah sahabat yang memeluk Islam bertambah banyak, dakwah pun mulai dilakukan secara terang-terangan. Rasulullah pun melakukan dakwah dengan tulisan melalui surat yang berisi seruan, ajakan, atau panggilan untuk penganut agama Islam kepada raja-raja dan kepala-kepala pemerintahan dari negara-negara yang bertentangan dengan kawasan Arab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Untuk seksi diskusi, silakan teman-teman tanyakan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.